Setelah leher Takemichi dihantam dengan sangat keras oleh ketua ke-10 dari Black Dragon, dia langsung batuk-batuk sambil memegangi lehernya karena menahan rasa sakit. Kemudian orang yang bernama Taiju ini berjalan mendekati Takemichi dan berteriak, "Ini tidak adil, kalian terlihat bersenang-senang." Jadi bagi mereka pembantaian itu dianggap sebagai kesenangan ya. Nah, ketika Taiju sedang berjalan di antara mereka, semua anggota Black Dragon yang ada di situ langsung membungkukkan badannya. Kemudian Taiju menarik kerah baju Takemichi dan tubuhnya pun ikutan terangkat bersamanya. "Biarkan aku bergabung." Lalu Takemichi ditinju lagi dengan tangan kirinya sampai terhempas, dan Hina yang melihatnya di situ langsung cemas sampai mencoba buat menyelamatkannya. Namun Yasuha dengan sigap menghalangi Hina supaya tidak ikut campur, karena mereka yang ada di Black Dragon tidak akan pernah menunjukkan belas kasihannya bahkan kepada perempuan. Sambil mengamati pasukan Black Dragons, Takemichi jadi merasa terkagum. Padahal mereka tadi sangat gaduh, tapi sekarang setelah Taiju datang mereka semua berdiri dengan sikap sempurna. Lalu Taiju bertanya, "Jadi siapa si brengsek ini?" Koko yang ada di situ pun langsung tertawa. "Haha, kau bahkan tidak tahu siapa dia tapi kau menghantamnya. Kerja bagus bos. Dia kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi." Nah, mendengar hal itu Taiju malah jadi ketawa dia. "Wahahaha, dia kapten Toman? Sialan kau Koko, lelucon yang bagus." Terus dijawab sama Koko, "Itu benar, salah satu temannya Hakai." Taiju jadi ketawa lagi. "Wahaha, tidak mungkin," malah tambah ngakak ketawanya dia. Lalu Takemichi ditendangnya lagi sampai dia kembali terhempas ke atas. Jadi dia membawa Toman keparat ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi dia tidak mau bergabung dengan kita berapa kali pun aku mengajaknya. Dia yang dimaksud di sini adalah Hakai ya. Kemudian Taiju menghela nafasnya. "Hakai, hajar dia sampai mati. Bertanggung jawablah sebagai sesama anggota Toman." Yasuha dan Hina cuma bisa menyimak saja waktu itu. Lalu Hakai menjawab, "Taiju, dia tidak tahu kalau di sini adalah wilayah Black Dragon. Dia sungguh tidak tahu. Jadi kumohon." Nah, di sini Takemichi sadar bahwa Hakai itu sangat ketakutan ya ketika berhadapan dengan kakaknya. Kemudian Taiju membalas permohonan dari Hakai tadi. "Aku tidak peduli. Tidakkah kau dengar perintahku? Kau adik kecilku. Dahulukan itu sebelum Toman. Artinya kau harus mematuhiku, kakak laki-lakimu. Ikatan keluarga lebih penting dari teman kan?" Nah, jadi Taiju sedang menyudutkan Hakai dengan membawa-bawa identitas keluarganya ya. Hakai yang posisinya sebagai adik dipaksa buat menuruti permintaan Taiju yang posisinya adalah sebagai kakak. Kemudian Yasuha memerintahkan Taiju supaya dia jangan menyudutkan Hakai seperti itu. Tapi dengan tatapan yang tidak mempunyai belas kasihan, Taiju malah memukul Yasuha begitu saja. "Yasuha, karena kau tidak mendisiplinkan dia dengan benar, ini terjadi." Terus Taiju memalingkan badannya sambil berkata, "Aku akan memberimu pelajaran nanti." Nah, Takemichi yang melihat tingkah keterlaluannya Taiju terhadap perempuan membuatnya merasa tidak terima dan dia mencoba berusaha untuk membela Yasuha. "Meskipun kalian adalah kakak adik, Yasuha itu perempuan. Kau mau menghajar perempuan juga? Hah?" Sedikit ngegas juga nih Takemichi. Kemudian Taiju menjawab, "Jauhkan dirimu dari urusan keluarga Shiba, bajingan kecil." "Lihatlah Hakai." Sambil berjalan ke arah Takemichi, "Kakak laki-lakimu ini akan memperbaiki masalahmu untukmu. Itulah arti keluarga." Lalu Takemichi kembali dihajar secara bertubi-tubi. Tuak, smack, crunch, box, crack. Semua anggota Black Dragon di situ cuma diam dan gak berani menghentikan Taiju. Sementara Hina yang sudah tidak tahan akhirnya berlari buat menolong Takemichi. "Hentikan sekarang juga!" Namun tangannya berhasil diraih lagi oleh Yasuha dan dia dikasih tahu kembali bahwa mereka tidak akan menunjukkan belas kasihannya pada Hina walaupun dia adalah perempuan. "Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini. Takemichi-kun akan mati," jawab Hina ngeyel. Terus tiba-tiba Hakai memanggil Taiju. "Taiju, berhenti. Kumohon." Tapi Taiju masih tetap memukuli Takemichi. "Hah? Hakai, ketika kau meminta tolong kepada seseorang, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tawarkan aku sesuatu dengan harga yang setara." Sambil terus memukuli Takemichi dia. "Jika tidak, maka disinilah dia akan mati." Terus tiba-tiba Hakai berkata, "Aku akan keluar dari Toman." Dan seketika itu pun pukulan Taiju kepada Takemichi langsung berhenti. "Aku akan bergabung dengan Black Dragon. Jadi aku bisa membantumu. Sebagai gantinya, lepaskan Takemichi," sambung Hakai. Nah, di sini Taiju langsung tertarik tuh dengan penawaran Hakai. Akhirnya dia pun menjatuhkan Takemichi dan pergi begitu saja. Kemudian Takemichi yang jatuh pingsan digendong sama Hakai. Lalu ketika dia bangun, dia mengingat sekilas tentang kejadian tadi. "Maaf Hakai, ini salahku kau keluar dari Toman," kata Takemichi meminta maaf kepada Hakai. Kemudian Hakai menjawab, "Ini bukan salahmu.
Aku sudah memutuskan untuk keluar beberapa bulan yang lalu. Ngomong-ngomong, terima kasih karena telah membela Yusuha. Aku yakin kau tidak menyangka kalau pemimpin Black Dragon adalah kakakku kan? Ya, jawab Takemichi. Kemudian dia teringat lagi dengan perkataan Kazutora dari masa depan bahwa Hakai, dia membunuh ketua Black Dragon sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Nah, hal itu membuat Takemichi jadi sadar bahwa jika yang dibunuh oleh Hakai adalah ketua sebelumnya, maka itu artinya Hakai akan membunuh kakaknya sendiri. Takemichi langsung merasa cemas setelah menyadarinya, apalagi Hakai mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dia lakukan di Black Dragons. Akhirnya, hal tersebut terus terlintas di pikiran Takemichi bahkan sampai ketika dia sedang berada di tempat tidurnya. Karena kalau hal tersebut benar-benar terjadi, maka Hakai akan mengambil alih geng, bergabung dengan Toman, dan semua itu akan menghasilkan masa depan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sambil menepuk jidatnya, plak. Maka dari itu, apakah aku sebaiknya menghentikan Hakai membunuh saudaranya? Itu kedengarannya tidak begitu bagus. Entah Hakai lah bosnya atau Taiju, Black Dragons tetap akan menjadi kabar buruk. Nah, jadi Takemichi sedang bingung ya mau bertindak gimana. Soalnya kalau Hakai nanti sampai membunuh Taiju, maka masa depan akan jadi buruk. Tapi kalau Taiju dibiarkan jadi pemimpin itu juga sama buruknya, karena orangnya emang udah dasarnya keras gitu. Lalu akhirnya dia berpikir, kalau begitu apakah aku harus melawan Black Dragons? Tapi mengingat raut mukanya Taiju doang, dia udah ketakutan. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bilang, itu mustahil, mustahil lah. Pertama Kisaki, sekarang Black Dragons. Permasalahannya terus bertambah. Tapi aku harus mengakhiri itu semua. Wah, percaya diri banget ya mukanya. Akulah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Tidak bisa berharap kepada orang lain. Harus melakukannya sendiri. Aku harus melakukan ini. Terus tiba-tiba Akun, Yamagishi, Takuya, dan Makoto yang mereka sedang bermain kartu di situ merasa terganggu dengan tingkah aneh Takemichi. Kau sedang bergumam apa? Michi menyeramkan. Nah, Takemichi yang baru menyadarinya pun langsung terkejut. Kalian sedang apa di rumahku? Kami datang untuk melihat keadaanmu. Kau adalah kapten kami. Tumbuhkan kesadaran dirimu. Kalau kau terus gegabah, kita tidak akan bisa menyatukan divisi 1. Hah? Apa maksudmu kita? Takemichi langsung bangun dari tempat tidurnya dan berteriak. Apakah kalian bergabung dengan Toman? Hah? Iya benar, jawab Akun. Terus Shifuyu yang juga sedang berada di situ pun ikutan berbicara. Kau sendiri yang mengundang mereka kan? Kenapa diam? Shifuyu? Tidak. Nah, jadi Takemichi yang habis pergi ke masa depan tidak menyadarinya ya, kalau dirinya yang asli itu sudah merekrut 4 sahabatnya supaya bergabung ke Toman. Kemudian, mereka yang ada di situ mulai membahas tentang masalah Toman dengan Black Dragon. Karena Takemichi kemarin habis dihajar sama Black Dragon, maka hal itu sudah lebih dari cukup untuk memulai sebuah konflik. Konflik di sini maksudnya tawuran ya. Terus Shifuyu menjawab, jika kita terlibat perkelahian melawan Black Dragons, itu tidak akan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Mereka dikenal karena aktifnya mereka berkelahi, sekuat pembunuh, kata Shifuyu. Black Dragons bertahun-tahun telah menjadi geng penjahat terkuat di daerah Kanto. Buat yang belum tahu, daerah Kanto itu 1/8 dari pembagian wilayah di Jepang ya. Dan Tokyo itu cuma sebagian kecilnya dari daerah Kanto. Nah, Toman itu, mereka saja masih belum bisa menguasai Tokyo, tapi Black Dragons, kata Shifuyu, malah sudah diakui sebagai geng terkuat di daerah Kanto. Dan 10 naga hitam adalah yang paling gila dan jahat yang pernah mereka miliki. Yang paling gila dan jahat? Tanya Yamagishi dan Makoto. Itu karena satu alasan, pemimpin absolut mereka, Shiba Taiju. Nah, di sini Takemichi langsung paham ya, karena dia sudah merasakannya sendiri bagaimana kekerasannya dari Shiba Taiju. Shifuyu bercerita tentang Black Dragons yang pernah bertarung dengan Kazutora. Lalu dengan alasan membantu Kazutora, Toman akhirnya terbentuk dan menghancurkan mereka. Toman pernah menghancurkan Black Dragons dan dalam sekejap Toman menjadi geng yang terkenal, kata Shifuyu. Nah, mendengar hal itu, Akun dan Yamagishi mengira bahwa pertarungan kedua antara Toman melawan Black Dragons akan menjadi pertarungan yang sangat mudah. Soalnya kan Toman pernah menghancurkan Black Dragons dulu. Tapi setelah itu Shifuyu menjawab, tidak akan mudah. Toman memang saat itu mengalahkan ke-9 naga hitam. Seharusnya Black Dragons menghilang, tapi orang yang membangkitkan mereka adalah Shiba Taiju. Di bawah kendali Taiju, Black Dragons berubah. Dia merubah total seragam mereka, melatih anggotanya seperti tentara, dan membuat mereka menjadi geng yang terlihat hebat. Nah, jadi sebelumnya Black Dragons punya seragam warna hitam ya. Dan setelah Taiju memimpin, seragam mereka berubah menjadi warna putih dan sangat bagus. Makanya hal itu membuat mereka jadi penasaran dari mana uang yang mereka dapat buat membuat seragamnya. Lalu Shifuyu menjawab, tidak seperti anak penjahat lain.
Taiju menjual kekejamannya. Taiju bukanlah berandalan yang biasa kau temui. Dia memiliki hubungan dengan orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatan pasukannya. Mendengar hal itu, Takemichi langsung berkata dalam hati, demi uang, seperti masa depan Black Dragon. Jadi pada akhirnya aku memang harus melawan mereka. Nah, di sini Takemichi udah gak punya pilihan lagi ya selain melawan mereka. Karena kalau membiarkan Taiju memimpin pun, mereka pada akhirnya akan menjadi buruk di masa depan. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan berkata, kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragons. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan kuselesaikan ini sendirian. Takemichi. Nah, jadi kenapa kok dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian? Ya, karena dia tidak ingin Black Dragon menyentuh Toman. Takemichi berpikir kalau konflik ini bisa dicegah, maka dia bisa melindungi Toman dari busuknya Black Dragons di masa depan. Nah, terus kenapa kok dia harus mengalahkan Black Dragons? Ya, karena biar Hakai tidak usah masuk ke Black Dragons dan dia tidak perlu membunuh Taiju. Soalnya kalau itu terjadi maka masa depan akan jadi sama aja nantinya, gitu ya. Tapi ya anehnya Takemichi nekat ngelakuin itu sendirian loh. Gak ngaca dulu apa gimana sih dia? Padahal kan tadi udah dikasih tahu betapa mengerikannya Black Dragon sama Shifuyu. Takemichi, mantap sih. Nah, terus mengetahui niat gila yang akan dilakukan Takemichi buat melawan Black Dragon sendirian membuat Shifuyu stres ya mungkin, dan dia mengajak Takemichi buat keluar. Mereka menaiki motor peninggalan Baji dan berhenti di suatu tempat. Lalu Shifuyu dengan santainya tersenyum sambil mengasih tahu kalau motor itu adalah kenang-kenangannya dari Baji. Tapi Takemichi seperti sudah menyadari kalau tingkah Shifuyu ini pasti ada maunya. Makanya dia bilang ke Shifuyu, Shifuyu, aku paham. Kau akan memintaku tidak menanggung semua ini sendirian kan? Terus dia berbicara dalam hati, tapi masa depan yang kulihat begitu mengerikan. Aku tahu kau akan bilang teman-temanku ada di sini untukku. Tapi, terus kemudian dia berkata dalam hati lagi, Akun dan kau, kalian berdua pada akhirnya akan mati. Itulah kenapa aku harus melakukannya. Nah, jadi alasan Takemichi cuma berbicara dalam hati itu karena dia tidak mau memberitahu tentang semua kejadian di masa depan kepada Shifuyu ya. Terus Shifuyu malah ketawa. Aku tidak membawamu kemari untuk mengatakan hal itu, bro. Hanya bersenang-senanglah dengan motor ini, oke? Baji-san tidak meninggalkan Toman ini untukmu karena ingin membuatmu stres. Baji-san mungkin sangat marah kepadamu sekarang. Dia mungkin bilang begini, senyumlah, oi, Michi bodoh. Nah, itulah yang dikatakan Shifuyu buat menyadarkan Takemichi kalau Toman itu tidak ditinggalkan oleh Baji buat Takemichi untuk jadi bebannya. Takemichi. Akhirnya dia menangis kan? Dan tanpa sadar, di saat-saat itu juga Takemichi memberitahu ke Shifuyu tentang semua rahasianya selama ini. Yaitu rahasia bahwa dia adalah seorang pelompat waktu yang datang dari masa depan ke 12 tahun yang lalu. Dia menceritakan tentang seperti apa Toman di masa depan, yang mereka sudah direnggut semua oleh Kisaki. Dan dia juga menceritakan kalau Maiki menghilang, Draken dipidana mati, Shifuyu yang nantinya bakalan terbunuh oleh Kisaki di masa depan. Pokoknya semuanya diceritakan sama Takemichi. Nah, hal itu membuat Shifuyu jadi sangat terkejut dan tidak menyangka gitu ya, karena ini merupakan kabar yang sangat menakjubkan. Takemichi sempat mengira kalau Shifuyu tidak akan percaya dengan omongan Takemichi. Namun, Shifuyu malah dengan senang hati menerima dan mempercayai semua penjelasan dari Takemichi. Entah kenapa aku selalu tahu, setelah kupikir-pikir, selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga saat kau terlihat berbeda. Sebelum bertarung melawan Valhalla, kau memberitahu Baji-san buat jangan mati. Aku memang cukup jauh, tapi aku bisa mendengarkan hal itu. Kau sudah tahu Baji-san akan mati, itulah kenapa aku begitu putus asa. Ya, jawab Takemichi. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mencegahnya. Meskipun aku mencoba untuk menyelamatkan Baji-san, Takemichi belum selesai berbicara langsung dipotong sama Shifuyu. Kau sangat luar biasa. Selama ini kau bertarung sendirian kan? Tanpa siapapun memujimu atau menghargaimu? Banggalah pada dirimu sendiri, Takemichi. Hasil akhir tidak masalah. Siapapun tidak menyaksikanmu, tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur. Aku menghormatimu, bro. Nah, jadi Shifuyu kagum sama Takemichi ya. Meskipun dia berjuang sendiri menyelamatkan orang lain tanpa ada yang mengakuinya, tapi dia tetap melakukannya dan tidak pernah kabur. Keren gak? Kau benar-benar mempercayaiku? Dan semua omong kosong yang tadi ku katakan? Tentu saja dasar bego. Kita kan partner. Takemichi ya langsung seperti biasanya lah, mewek sambil bilang dalam hati. Memberitahu Shifuyu benar-benar keputusan yang tepat. Sialan, berhenti membuatku menangis. Haha, air matamu besar-besar tuh. Diamlah, berhenti mengecekku, oi. Duh, aku lapar nih. Jangan abaikan aku. Lalu mereka berdua mampir di sebuah toko dan membeli satu cup pop mie. Terus mereka sedikit menyinggung soal perbedaan posisi mereka dan Kisaki di Toman. Kisaki itu selain Kapten Squad 3, dia punya ratusan anggota yang dia pimpin di bawah kendalinya.
Ditambah lagi dengan Valhalla yang sekarang bergabung di divisi ke-6 Toman. Dibandingkan dengan mereka berdua memang belum ada apa-apanya. Tapi Shifuyu sangat bersemangat kali ini, karena dia dan Takemichi akan membuat divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan. Kita akan menghancurkan Black Dragons, Kisaki, siapapun itu aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir. Itulah jawabanku untukmu karena sudah memberitahuku segalanya. Ayo, buat ini berhasil. Sambil tersenyum dia. Mereka berdua pun berjabat tangan dan Takemichi menjawab, "Mari lakukan ini, partner." Lalu 2 hari kemudian adalah hari di mana Toman mengadakan rapat antara para petinggi di sebuah bangunan kosong. Di sana udah ada Maiki, Doraken, Mitsuya, Shifuyu, Mucho, Hanma, Smiley, dan yang terakhir Kisaki. Kemudian Maiki menyuruh 2 orang untuk masuk, yaitu Takemichi dan Hakai. Bersambung.